adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat datang pada ibadah Sekolah Minggu HKBP Pardamaian, Resort Pardamaian Medan, Minggu 21 Maret 2021. Kita sekarang ada di Minggu Judika. Yang artinya, berilah keadilan kepadaku. Iya. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Abang, Bang Henry, dan Kak Feni tidak sendiri dalam ibadah pada minggu hari ini ya Kak? Iya, Bang? Iya benar Bang sekali. Maju. Ya. Kita juga akan ditemani oleh satu abang, pemusik kita, abang kita, yaitu Bang Victor Situmora. Selamat hari Iya. Minggu Bang. Gimana nih Bang kalau kita kasih semangat dulu sama adik-adik Oh boleh? di rumah? Sepertinya kita harus berdiri ya Kak? Iya. Sepertinya Kak, kita harus berdiri baru adik-adik di rumah lebih semangat lagi ya. Iya benar. Tapi lebih semangat lagi kalau kita kasih yel-yel yang baru nih. Iya, ada rupanya Kak Iya, ya. ada. Ada rupanya Bang ya. Iya. Ada dong Bang, Wih. kasih tahu. Jadi nanti kalau kakak sapa adik-adik sekolah minggu, adik-adik di rumah jawabnya bagaimana Bang? Mengikut Yesus. Keputusan. Oh iya. Yes. Yes. Oh iya. Iya benar sekali ya. Ulang Kita sekali tes lagi ya, Kak. sekali lagi ya. Coba. Adik sekolah minggu. Mengikut Yesus keputusanku. Yes, yes, Yes. Yeah. Tepuk tangan dulu bagi kita semuanya. Tepuk tangan. Mengikut Yesus keputusanku. Keputusanku. Ya, Yes, benar yes, sekali, yes. adik-adik. Oke. Sekarang kita mau tanya dulu nih adik-adik di rumah Oke, kira-kira Kak. udah siap nggak ya untuk mengikuti ibadah? Pasti siap dong. Apa nih Bang yang perlu dipersiapkan? Yang pasti harus siapkan Alkitab. Iya Alkitab. Baru apa nih Bang? Dan yang gak kalah penting juga adalah bagaimana hati untuk mengikuti Iya, ibadah benar Kakak sekali. Abang. Berarti duduk yang rapi, Iya. sudah berpakaian yang rapi, Betul. dan Sudah siap mandi, untuk mendengarkan udah firman. wangi, udah semuanya. Pastinya adik-adik di rumah, abang dan kakak yakin semuanya sudah siap untuk ibadah. Iya benar sekali. Untuk itu adik-adik yang terkasih, mari ikuti ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Selamat mengikuti ibadah. Adik-adik yang terkasih, kita akan bernyanyi pada lagu pengantar yang pertama dengan judul Kalau kau suka hati, Kita kita nyanyikan bernyanyi bersama-sama. semuanya bergoyang. Yeah. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati bilang amin. Amin. Kalau kau suka hati, bilang amin. Amin. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, bilang amin. Amin. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, lakukan semua. Amin. Kalau kau suka hati, lakukan semua. Amin. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, lakukan semua. Amin.
Henry dan Bang Victor, luar biasa kasih Tuhan dalam kehidupan kita, benar? Ya benar sekali. Benar sekali. Kasih Yesus itu sangat-sangat indah. Wow, luar biasa. Untuk itu adik-adik di rumah kita akan bernyanyi dari lagu pujian apa judulnya Kak Bang? Kasih Yesus indah, indah, Oh, oh indah. Mari kita bernyanyi bersama dengan semangat. Adik-adik semuanya berdiri. Yuk berdiri. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Sekali lagi. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Dan lagi kita nyanyikan bersama-sama adik-adik, lebih bersemangat. Karena kasih Tuhan harus kita nyatakan. Tepuk tangan, bergembira, melompat semuanya. Woo! Lakukan dengan semangat ya adik-adik. Yes. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. 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 Lebih indah. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Oh Yesusku. Ibu jari dan telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis untuk cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, lalu kita berdoa. Adik-adik sekolah minggu semua, kita mau memulai ibadah kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas penyertaan-Mu sepanjang 1 minggu ini yang telah memberkati kami semua, guru-guru sekolah minggu dan adik-adik sekolah minggu kami yang ada di rumah. Tuhan, kami mau memulai ibadah kami bersama adik-adik sekolah minggu. Kiranya Tuhan yang campur tangan mengurapi hati dan pikiran kami masing-masing pribadi lepas pribadi, biar Roh Kudus-Mu boleh bekerja di hati kami. Tuhanlah yang memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesai nanti. Tuhan, kami manusia yang tidak luput dari dosa. Kami mohon ampun atas segala kekurangan dan dosa dan pelanggaran kami. Biarlah Tuhan yang mengampunkan dosa kami agar kami layak menerima berkat-berkat Tuhan yang lebih indah di kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan bernyanyi dari lagu pujian dari buku ND nomor 754, Goklas Niroha.
lastiro hadoa lingo lukon dong lastiro hadoa lingo lukon totong diro hako mauliate dong lastiro ha paringan nolongi Tuhan dia mauliate dong lastiro ha paringan nolongi Tuhan dia. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Ya, adik-adik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Ayo semua lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Sudah, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa yang Maha Baik atas segala kasih dan setia Tuhan yang telah menjagai kehidupan kami dimanapun kami berada. Tuhan, kami bersyukur atas segala berkat-Mu yang kami rasakan hingga sampai hari ini, di mana Tuhan kami dapat beribadah kepadamu di dalam kebaktian sekolah minggu secara virtual. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berceritalah Tuhan kepada kami, agar kami mengerti akan firman Tuhan, untuk bekal di dalam hidup kami, memampukan kami menjalani kehidupan kami, serta kami dapat mengenal kasih Tuhan yang begitu indah mengalir di dalam hidup kami. Tuhan, ampuni kami akan semua dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, amin. Ya, tadi Bang Maju sudah bilang ya, Bang Maju, Bang Henry, Kak Feni sudah bilang, sekarang kita masuk di minggu apa yuk? Minggu Judika. Iya. Nah, di minggu Judika ini Tuhan memberikan cerita untuk kita ya, yang tertulis di kitab Lukas. Ya, kitab Lukas bab yang ke-22 ya. Ayo buka semua Alkitabnya di kitab Lukas bab yang ke-22. Sudah dapat? Sudah ya, bab yang ke-22 kitab Lukas, dimulai dari ayat yang ke-56 sampai ke-62. Abang ulangi ya, Lukas 22 ayat 56 sampai 62. Ayo kita baca sama-sama. Oke Dekku ya, kita baca sama-sama. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak mengenal dia. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan
Kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegar, "Sungguh orang ini juga bersama dengan dia, sebab orang ini juga orang Galilea." Tapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedih. Cerita Alkitab kita pada Minggu Judika ini adik-adik, itu judulnya adalah Petrus menyangkal Yesus. Kita tahu Petrus itu adalah salah seorang murid Yesus. Oke, nah sekarang kalau kita bercerita tentang murid Yesus, ada berapa yuk? Siapa yang tahu? Ada? 12, iya. Nah yang 12 ini coba kita sebutkan satu-satu, ayo sebutkan satu-satu. Ini biasanya kalau kebaktiannya adalah tatap muka atau offline, yang bisa menyebutkan 12 murid Tuhan Yesus pasti dapat hadiah dari guru sekolah minggunya. Ayo kita sebutkan. Yang pertama siapa Dik? Ada Simon Petrus. Yang kedua siapa? Matius, ya. Yang ketiga siapa? Ada Thomas. Oke. Yang keempat siapa? Ada Andreas. Kelima, Yohanes. Keenam, Filipus. Ketujuh, ayo, Bartolomeus. Yang kedelapan, ini namanya sama tapi orangnya beda. Ada si Yakobus. Dan yang kesembilan, Yakobus juga Dek, tapi ini adalah anak Alfeus. Ya, yang ke-10, yuk, ini namanya mirip dengan yang pertama tadi, Simon orang Zelot. Ya, baru yang ke-11, ya, 11, 12 namanya sama. 11 Judas anak Yakobus, 12 yang terakhir Judas Iskariot. Oke, ada 12 ya, ada 12. Dari 12 anak murid Tuhan Yesus ini ada 3 orang yang paling sensitif kita lihat perlakuannya selama pelayanan Yesus di dunia. Ada ini murid yang paling intens, paling sering sama Yesus, paling baik, paling dikasih Yesus. Siapa namanya? Ayo, siapa yang tahu? Siapa Dik? Simon? Iya, Simon Petrus. Lalu Dikku, ketika pelayanan Yesus hampir selesai dan Yesus harus mati di kayu salib, ada seorang muridnya yang mengkhianatinya. Ayo, yang menjual Yesus dengan 30 keping perak. Siapa Dede? Ayo, si Judas Iskariot. Oke. Nah, lalu Yesus mati bangkit dan sebelum terangkat ke surga, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tapi ketika Maria Magdalena bercerita, Yesus sudah bangkit katanya. Lalu ada satu murid yang tidak percaya kalau Yesus sudah bangkit. Katanya, harus kucucukkan dulu tari tanganku ini ke lubang paku di tangannya Yesus. Ayo, siapa itu? Ayo, siapa Dikku? Si Thomas. Oke. Nah, sekarang Abang mau khusus menceritakan tentang murid yang paling disayangi oleh Yesus. Murid yang paling sering bersama dengan Yesus kemanapun dia pergi. Ya,
yaitu Simon Petrus. Ini murid yang paling baik dan paling dikasihi Yesus. Saking Tuhan Yesus mengasihi dia, Tuhan Yesus memberikan nama yang lain sama dia. Yuk, siapa yang tahu siapa namanya? Namanya apa? Kefas, gitu Dekku ya. Apa arti Kefas? Ayo, siapa yang tahu apa arti Kefas? Ayo. Siapa Dek? Kefas? Batu karang. Ya, artinya bahwa Simon Petrus inilah yang menjadi batu karang, ya, pengikut Yesus selanjutnya, dan yang menjadi penerima kuasa terbesar daripada Tuhan Allah di dunia ini. Tapi Dekku, selaku orang yang paling disayangi Yesus, selaku orang yang paling setia kepada Yesus, ternyata Simon Petrus ini sampai 3 kali menyangkal kalau dia tidak mengenal Yesus. Ya, ketika Yesus ditangkap, ya, Yesus ditangkap lalu dibawa ke pengadilan mahkamah agama. Lalu Simon Petrus mengikuti-ikuti, sementara yang 11 lagi lari entah kemana. Tapi Simon Petrus karena dia setia kepada Yesus, dia mengikuti diam-diam, masuk dia nyelinap ke dalam kerumunan orang. Dia mau lihat sebagaimanakah beratnya penderitaan Yesus itu di depan para mahkamah agama. Tapi apa katanya tadi di cerita Alkitab kita, di nats kita tadi, seorang hamba perempuan menyatakan, engkau salah satu dari mereka. Tapi apa kata Petrus? Oh bukan, aku tidak mengenal dia, katanya. Lalu Petrus menghindar, pergi ke kerumunan yang lain. Ya, tapi tiba-tiba ada lagi yang lihat, kau salah satu dari dia, katanya. Tapi Petrus bilang, bukan, aku tidak tahu apa yang kau sebutkan. Nah, Petrus nyelinap lagi, pergi lagi ke kerumunan yang lain. Nah, tiba-tiba ada satu orang lagi, kira-kira 1 jam setelah 2 kali Petrus menyangkal Yesus. Orang tersebut berkata, kau juga orang Galilea, kau salah satu pengikut dia. Tapi Petrus berkata, aku tidak mengerti apa yang engkau bilang. Dan pada saat Petrus menyatakan itu, adik-adik, ayam berkokok 3 kali. Karena Yesus sudah pernah mengingatkan Petrus, kalau engkau akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Itu tertulis coba kita mundur, ya, mundur beberapa ayat, yaitu tetap di Lukas 22. Coba buka lagi kembali Alkitabnya. Ayo, Lukas 22 tadi, tapi kali ini kita baca ayat yang 34. Nah, apa katanya? Yuk kita baca sama-sama. Udah dapat belum? Udah ya? Udah ya? Oke, kita teruskan ya, Dik. Lukas 22 ayat 34. Ya. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Nah, lalu timbul pertanyaan, Petrus murid yang paling dikasihi Yesus, Petrus murid yang paling setia kepada Yesus. Sampai-sampai waktu pertama kali Yesus ditangkap, dia menghunus pedangnya lalu memotong telinga salah satu tentara yang akan menangkap Yesus. Itulah saking setianya dia kepada Yesus. Lalu kenapa? Kenapa dia menyangkal Yesus? Sebenarnya, Dekku, Petrus itu tidak sanggup menyangkal Yesus. Tapi dia ketakutan. Ya, dia ketakutan. Sangat takut karena dia lihat Yesus diadili di mahkamah agama, dicambuk, dipukuli, ditendang, diludahi.
dia takut. Akhirnya di dalam ketakutannya tadi, dekku, dia berbohong. Ya, ingat, Tuhan tidak suka kita berbohong. Ya, Tuhan mau kalau kita punya kesalahan, ya, kalau kita sudah salah, kita mengaku akan kesalahan kita. Kita mohon ampun sama Tuhan, kita berdoa, Tuhan ampuni aku telah bersalah tadi. Jangan karena ketakutan kita lalu kita berbohong. Oh bukan. Misalnya, ya, karena uangmu gak ada lagi, lalu kau cakarilah tas mamakmu, kau ambillah uang 5.000, pergi kau jajan. Terus mamakmu lihat, ih ini uangku kok kurang. Lalu dipanggil kau, maju katanya. Iya mak, mana uangku? Kok kau ambil 5.000? Mana ada ku ambil mak? Jangan ya, jangan adikku ya. Kalau memang kau sudah berbuat kesalahan, akui kesalahanmu. Iya mak, tadi ku ambil, aku jajan. Maafkan aku ya mak. Lalu kau lipat tanganmu, kau mohon ampun kepada Tuhan. Kalau kau sudah melakukan kesalahan. Dan ingat adikku, kita orang yang disebut orang Kristen. Ayo, siapa yang tahu apa arti orang Kristen? Ayo tunjuk tangan. Siapa yang tahu? Artinya pengikut Yesus. Kalau pengikut Yesus itu gimana ya? Kalau pengikut Yesus itu jangan pernah takut, jangan pernah berbohong, ya. Dan pengikut Yesus itu harus setia. Nah, kita harus bangga dekku sebagai orang Kristen, harus bangga. Aku orang Kristen, tapi bukan jadi sepanggaron ya. Wih, aku orang Kristen, wih, gitu bukan. Orang Kristen itu ya ditunjukkan dengan perkataan dan perilakunya, kebanggaannya, yaitu harus penuh dengan kasih. Apa artinya ya penuh dengan kasih? Contoh nih ya, contoh ya, orang yang penuh dengan kasih misalnya begini. Katakan saat ini hidupmu pas-pasan dek, bajumu cuma satu, celanamu cuma satu. Kau jangan bersungut-sungut lah. Ah Tuhan ini gak adil pun, masa bajuku cuma satu, celanaku cuma satu gitu. Jangan, kau harus bersyukur, berterima kasih sama Tuhan. Syukur-syukur kau dikasih baju. Kalau gak ada baju gimana yuk? Hah? Emang mau nggak pakai baju, ya kan? Malu kan? Iya. Terus kalau kau punya baju banyak yang cantik-cantik, punya mainan banyak, bagus-bagus, terus kau sombong sama kawanmu. Ketika kawanmu mau minjam, pinjamlah mainanmu. Oh jangan nanti rusak. Kau bilang, nggak boleh ya dek. Orang Kristen harus hidup di dalam kasih. Kalau kau punya makanan, kawanmu tak punya, kau harus bagi. Ingat, kita harus mensyukuri kalau apa yang ada dalam hidup kita, ya, baik itu pakaian, makanan, mainan, harta yang lain, rumah yang cantik, itu hanya karena belas pengasihan Tuhan, bukan karena kehebatan kita, ya. Jadi itu dia hidup penuh dengan kasih. Ya dek ya, jadi kita harus bangga dan harus bersyukur sama Tuhan. Terus sebagai orang Kristen, kita punya 3 kewajiban. Apa ini kewajiban kita? Ayo, siapa yang tahu? Kalau kau mengaku kau orang Kristen, kau pengikut Yesus, kau harus melakukan 3 kewajiban. Ayo, apa yang 3 itu? Yang pertama dekku, kau harus rajin beribadah. Janganlah pula karena kita ibadahnya virtual, malas sekali lah aku mak. Gak jumpa pun aku sama guru sekolah mingguku, gak datang pun aku ke gereja, tidur aja lah aku balik mak. Padahal sudah ada ibadah virtual. Ya,
Nah, ikutlah pula kau ibadah. Gitu dia ya. Jadi kau harus mandi, pakaian yang rapi, ya, buka ya YouTube-nya, ikuti ibadah virtualnya. Dan sama-sama kita doakan ya, Dik, dalam waktu dekat nanti kita akan ibadah tatap muka langsung di gereja untuk yang kelas 5, kelas 6 dan kelas 7 SMP. Kita coba dulu, Dik, ya. Kalau memang nanti bisa berjalan bagus, kita kan tatap muka lagi. Terus Bang, kami yang TK kelas 1, kelas 2 sampai kelas 4 gimana? Ya, ibadah virtual dulu gitu dia. Ya, jadi tetap sebagai orang Kristen kewajibannya apa tadi, Dik? Rajin beribadah. Yang kedua, ayo apa? Apa yang kedua? Yang kedua, rajin berdoa. Janganlah pula waktu dibilang, ya, Henry makan, iya mak, sini, makan langsung. Tak berdoa dia. Iyalah mak ngerinya. Berarti nggak sayang dan nggak yakin kau sama Tuhan. Berdoa dululah, bersyukur. Terima kasih Tuhan buat makanan minuman. Biarlah itu engkau berkati menjadi kekuatan di dalam hidupku. Berdoa, mau makan berdoa, mau tidur berdoa, bangun pagi berdoa, mau sekolah berdoa. Jangan karena belajarnya via Zoom dari sekolah daring, alah nggak perlulah berdoa. Enggaknya dilihat guruku itu. Guru kan di sana, aku kan di sini. Mana tahu dia aku belajar atau enggak. Hidupkan Zoom-nya kan, terakhir main-main, matikan videonya. Ya kan, audionya matikan, track, main-main. Udah, lihat 1 jam lagi, oh udah habis pelajarannya. Yuk balik lagi. Nanti di absen guru gitu. Nah itu berbohong ya, nggak boleh ya, nggak boleh gitu Dekku. Yang terakhir, tadi apa Dik? Beribadah, terus rajin berdoa, terus yang ketiga selalu memuji Tuhan, ya, memuji Tuhan. Tadi memuji Tuhan yaitu bersyukur, melakukan penuh dengan kasih. Yang terakhir, Tuhan Yesus menginginkan kita tetap setia. Kita jangan meniru contoh yang dilakukan oleh Simon Petrus ketika Tuhan Yesus di dalam pengadilan. Tuhan tidak suka kita menyangkal dia. Ya, ingat Dekku, kita harus setia sama Tuhan. Ya, bahkan lihat Dekku, bagaimana Tuhan setianya sama kita. Dia mau mati di kayu salib. Ya, kenapa dia mati di kayu salib? Untuk menebus dosa-dosa kita. Ya, ayo sekarang sebelum kita berdoa, Abang mau kita sama-sama berjanji. Ayo, isinya begini. Tuhan, aku berjanji, aku akan setia kepadamu. Ayo kita ucapkan sama-sama. Yuk, satu, iya. Tuhan, aku berjanji, aku akan setia kepadamu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang Maha Baik akan kasih Tuhan yang telah membukakan kebenaran firman Tuhan kepada kami anak-anak sekolah minggu. Tuhan, kami sangat susah memahami tentang firman Tuhan karena kami adalah orang yang bodoh dan tidak berhikmat. Tuhan, kiranya Engkau mengurapi firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami, dan Engkau memampukan kami untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan melekat di dalam hati pikiran kami untuk membimbing, mengajari kami di dalam perjalanan kehidupan kami. Tuhan, berkatilah semua anak-anak sekolah minggu, berkatilah orang tua anak-anak sekolah minggu. Biarlah anak sekolah minggu dapat bertumbuh menjadi dewasa di dalam fisik, di dalam rohaninya, agar anak-anak sekolah minggu senantiasa memuliakan nama Tuhan.
Bapa yang maha baik, demikian juga pelayanmu di gerejamu HKBP Pardamaian, mulai dari Amang Pendeta Resort, Inang Pendeta Fungsional, Inang Bibelfro, Amang Guru, para sintua, juga para pelayanmu Tuhan yang non-tahbisan termasuk guru-guru sekolah minggu. Tuhan, berkenanlah Engkau memberkati kehidupan kami, menjagai kehidupan kami dimanapun kami berada. Tuhan yang mencukupkan segala keperluan kami, apapun yang kami butuhkan Tuhan, Tuhanlah yang mengasihi kami. Tuhan, negara kami ini masih tetap dilanda penyakit COVID-19 yang kami tidak tahu sampai kapan berakhir. Kiranya Engkau bermurah hati Tuhan, memampukan kami melaluinya, memberikan kami kekuatan, kesehatan, serta menamparkan COVID-19 dari kami, umat-Mu yang percaya kepadamu, umat-Mu yang senantiasa berseru-seru memohon pertolongan Tuhan. Kiranya Engkau mampukan kami menjalani kehidupan kami ini. Pemerintahan kami Tuhan, dari yang tertinggi Bapak Presiden sampai terendah kepala lingkungan, Tuhanlah yang memberkati dan memberikan hati yang bijaksana untuk memimpin negara kami ini, agar negara kami ini dapat berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa yang maha baik, kami sadar kami penuh dengan dosa. Kiranya Tuhan berkenan menyucikan kami agar kami layak di hadapan-Mu. Inilah doa kami ya Bapa yang kami hantarkan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh abang kita, Bang Alfian Sitanggang. Semoga firman Tuhan tadi boleh menjadi kekuatan bagi kita, boleh adik-adik di rumah semakin semangat, dan kita doakan semoga adik-adik bisa kembali bertemu dengan teman-teman seiman, boleh kembali datang ke gereja. Kita doakan juga ibadah sekolah minggu offline yang akan kita laksanakan dan yang akan dan sedang direncanakan boleh berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Kita bernyanyi, adik-adik semua bangkit berdiri, kita bernyanyi dari lagu pujian Mengikut Yesus Keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, Mengikut Yesus keputusanku, Mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. mengikut Yesus keputusanku. Kita nyanyikan bersama-sama. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Kita nyanyikan sekali lagi adik di rumah. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Adik-adik sekolah minggu, karena ibadah kita sudah selesai dan kita akan tutup, marilah kita sama-sama berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, yaitu doa Bapa kami. Sama-sama kita ucapkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan daripada Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kita sekalian hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin.